Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Jumat ya. Nanggapi komentar saudara kita ini saya baca teman-teman ya. Usahanya kecil-kecilan ya. Setiap mau belanja ini tutup ya. Padahal selesai subuhan saya udah mulai buka sambil bersih-bersih. Tutup mau maghrib. Setelah itu buka kembali jam 10. Mohon pencerahan Pak, kenapa kok bisa gitu ya? Akhirnya saya memutuskan untuk usaha lainnya. Dan sering kalau malam tetangga sebelah rumah sering dengar orang nyapu pakai sapu lidi di halaman rumah, area warung Pak. Dan saya sendiri sering lihat ada yang berdiri kayak pocong di jalan masuk arah rumah. Nah, kalau anda sudah merasa ya bahwasanya itu ada serangan sihir ya, ada gangguan seperti itu, nah berpikirlah positif ya. Yang perlu anda lakukan adalah ibadah dan tirakat. Coba anda periksa ibadah anda, semua anggota keluarga anda, karena biasanya ketika kita ini terkena sihir ya, seluruh keluarga ini juga terkena dampaknya ya, walaupun yang disihir adalah usaha anda ya. Tapi kan anda kan pasti kan berdiam diri di tempat itu juga ya. Bagaimana kondisi ibadah anda? Apakah sudah berkualitas? Nah, itu ditingkatkan. Anda tidak perlu memikirkan sihirnya ya. Semakin anda berpikir sihirnya ya, maka sihir itu akan semakin kuat ya. Anda tidak perlu emosi, tidak perlu curiga, tidak perlu macam-macam. Yakinlah bahwasanya Tuhan selalu bersama anda. Nah itu anda bentuk ya, melalui ibadah. Tidak cukup dengan ibadah ya teman-teman nonton Jumat. Ketika anda terkena sihir, anda perlu tambahi dengan tirakat. Tirakatnya apa? Puasa. Anda bisa puasai ya. Anda bisa puasai, anda bisa zikir ya. Terus juga anda bisa nyapu ya, bersihkan. Nah ketika nyapu ini sambil berdoa ya, saya tidak membersihkan sampah-sampah ini ya, ini di batin ya, saya tidak membersihkan sampah-sampah ini, tapi saya membersihkan sihir teluh santet yang ada di tempat ini. Nah, tentunya berdoa ya, sambil berdoa dalam batin anda seperti itu. Nah, lakukan ini terus secara istiqomah ya, terus secara istiqomah. Sampai kapan ya? Sampai usaha anda kembali seperti sedia kala ya. Memang ketika kita ini terkena sumbatan ya, sumbatan rezeki ya, sihir penutup usaha ya, sihir itu memang sulit teman-teman ya, memang sulit. Apalagi kalau sudah bereaksi gitu ya, sudah bereaksi di dalam diri anda, yang muncul adalah emosi terus gitu. Ya, apapun yang anda lakukan itu pasti sial, apapun yang anda lakukan pasti apes. Kenapa? Karena emosi anda itu muncul, emosi anda ini mendominasi, sehingga ketika emosi anda mendominasi otomatis ya, langkah anda, pergerakan anda ini penuh dengan emosi. Coba bayangkan ketika pergerakan anda penuh dengan emosi, hasilnya ya tidak akan maksimal ya, hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi anda. Hasilnya adalah masalah-masalah terus ya. Hasilnya masalah di dalam kehidupan anda. Nah kalau sudah seperti ini ya, maka wajar ya ketika seseorang ini usahanya ditutup atau rezekinya ditutup, itu butuh proses waktu yang lama. Nah biasanya orang-orang yang melakukan seperti ini karena sakit hati yang paling dalam ya. Sakit hati yang dalam ini biasanya ya masalah percintaan. Nah, orang akan tega melakukan semacam ini ya. Kalau soal hutang piutang saya rasa ya enggak lah ya, enggak akan sampai melakukan seperti ini. Biasanya orang yang karena percintaan biasanya ya, pokoknya soal perasaan akan melakukan seperti ini ya. Dia ingin melihat kehancuran dalam diri anda sampai sehancur-hancurnya. Nah diseranglah dari sisi ekonomi,
diseranglah dari sisi finansial. Nah, kalau sudah diserang dari sisi ekonomi, dari sisi finansial, ya otomatis ya sekuat apapun orang itu ya pasti akan jeblok. Nah, ketika Anda sudah menyadari kondisi Anda seperti itu, maka lakukan pembersihan diri. Ya. Pembersihan diri dengan apa? Meningkatkan kualitas ibadah Anda dan ditambah dengan tirakat. Itu yang Anda harus lakukan. Ibadah ditambah, tirakatnya ditambah. Sampai apa? Ya, sampai sembuh. Dan proses ini lama itu teman-teman ya. Proses semacam ini lama. Saya butuh 5 tahun. 4 tahun sih. 4 tahun sampai 5 tahun untuk keluar dari kondisi semacam ini. Ya. Dan pelakunya orang terdekat saya gitu. Ya. Butuh 5 tahun. Bayangkan 5 tahun ya. Ya stres, ya depresi, ya semua macam-macam. Ya emosi, ya macam-macam. Nah, kita bisa mengalahkan itu semua manakala kita ini tidak terbawa emosi. Batin kita tenang, jiwa kita tenang. Pasrah kepada Sang Kuasa. Pasrah bukan berarti pasrah tok, itu bukan ya. Ya bergerak, ya zikir, ya wirid, ya poso, ya sholat, ya ngaji, semua kita jalani. Ya, sampai bisa kita itu mengendalikan diri kita supaya tidak emosi. Sampai mengendalikan diri kita ini supaya tidak muncul amarah ya. Ya, baru ya sihir itu melemah, baru makhluk yang ada di dalam tubuh kita ini akan keluar. Nah, caranya seperti itu ya. Kalau Anda ingin melemahkan ya, biasanya kan ketika kita terkena sihir, makhluk itu sudah ada di dalam tubuh kita, akhirnya membangkitkan emosi kita. Kita ini akan menjadi senang makan yang enak-enak gitu. Makan yang mengandung unsur daging, wah akan menjadi lahap. Nah, kalau itu Anda lakukan malah sulit untuk Anda kendalikan, sulit untuk Anda hilangkan. Nah, terapi yang saya lakukan, ya, makan yang dari unsur-unsur tidak ada hewani ya. Nah, biasanya cuma makan sambal ya, tidak ada terasinya ya. Sambal pakai manisa, ya, kadang timun gitu ya. Karena biasanya kalau sudah parah ya seperti yang saya alami itu sampai fisik saya ini sakit gitu. Ya, kadang lumpuh, tidak bisa bangun dan sebagainya. Itu saya alami selama 4 tahun. Coba bayangkan 4 tahun ya sudah hancur dadel duel ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa bangkit ya. Walaupun belum maksimal 100% ya, tapi sudah bangkit alhamdulillah. Sudah ada kesadaran diri, pikiran sudah mulai jernih. Ya, itu tandanya bahwasanya sihirnya sudah melemah. Nah, kita pertahankan ya, aktivitas ibadah kita, aktivitas tirakat kita supaya tidak bisa masuk lagi. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah pernah terkena sihir, itu portal gaib kita terbuka. Dan itu rawan rentan ya untuk dimasuki manakala kita ini tidak membentengi dengan kesadaran diri kepada Tuhan. Demikian saudaraku, Jumat kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.